Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang logika dan algoritma komputer. Namun sebelum ke materi, mari kita bahas tugas pada pertemuan sebelumnya. Pada tugas sebelumnya, kita diinstruksikan untuk membuat algoritma bagaimana petani, serigala, domba, dan sayuran bisa sampai ke seberang dengan selamat. Mengingat kapasitas kapal atau perahu ini hanya bisa dinaiki oleh 2 orang, yakni petani dan 1 angkutannya. Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah dengan memindahkan domba terlebih dahulu. Nah, setelah domba dipindahkan, maka yang kedua adalah kita memindahkan serigala. Agar domba nanti tidak dimakan serigala ketika di seberang, maka setelah serigala tiba di seberang, petani mengangkut kembali domba yang sudah sampai di seberang ke tempat asalnya. Nah, setelah domba disimpan ke tempat asalnya, maka agar sayuran tidak dimakan domba, maka petani harus mengangkut sayurannya untuk ke seberang. Ketika sayurannya sudah tiba di seberang, maka petani menjemput kembali domba yang di tempat asal menuju ke seberang. Sampai akhirnya, semua petani, serigala, domba, dan sayuran tiba di seberang dengan selamat. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada bab ini ada 4 pokok pembahasan, yakni logika dan algoritma yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagan alir dan command prompt atau CMD. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Fungsi bagan alir itu sendiri ada beberapa, di antaranya yang pertama untuk dokumentasi proses. Yang kedua, bagan alir ini juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, bagan alir digunakan untuk pemrograman. Dan yang keempat, bagan alir ini digunakan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat prosedural. Nah, bagan alir ini berbentuk simbol-simbol yang setiap simbol ini mempunyai fungsi atau kegunaannya masing-masing. Di antaranya yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Yang kedua, ada terminator simbol. Ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari suatu flowchart atau bagan alir. Yang ketiga, ada connector simbol. Ini merupakan simbol yang menandai untuk keluar atau masuk dan sebagai penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang selanjutnya, masih sama ada connector simbol. Nah, yang membedakan adalah simbol ini digunakan untuk menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang selanjutnya ada processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada simbol decision, yaitu simbol yang digunakan untuk pemilihan proses yang berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada simbol input-output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol patch card, dan simbol document. Agar memudahkan kita memahami bagan alir atau flowchart, mari kita simak contoh berikut ini. Di sini, kita akan buat bagan alir atau flowchart berdasarkan algoritma yang sudah tersedia. Di antaranya adalah algoritma berangkat sekolah. Urutan algoritmanya yang pertama adalah persiapan perlengkapan sekolah. Yang kedua mandi, yang ketiga sarapan,
yang keempat berangkat ke sekolah, dan yang kelima sampai di sekolah. Nah, kita akan rubah algoritma tersebut ke dalam bentuk bagan alir atau flowchart, yaitu untuk langkah yang pertama, kita gunakan simbol terminator untuk menandai awal dari flowchart tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan simbol subproses untuk mandi. Kenapa kita pakai subproses? Karena proses mandi ini bisa kita jabarkan kembali dalam suatu flowchart. Makanya kita gunakan simbol subproses. Nah, sama halnya dengan mandi, sarapan kita juga gunakan simbol subproses karena sarapan ini juga bisa kita jabarkan kembali dalam bentuk flowchart yang lain. Dan yang ketiga, berangkat ke sekolah, kita juga sama, bisa jabarkan kembali ke dalam bentuk flowchart yang lain, sehingga kita juga gunakan simbol subproses. Dan yang terakhir, sampai di sekolah, kita gunakan simbol terminator, karena ini merupakan akhir dari flowchart berangkat sekolah. Setelah kalian memahami contoh yang pertama, mari kita simak untuk contoh bagan alir atau flowchart yang kedua. Di sini tersedia algoritma menghitung luas segitiga. Tentunya, untuk menghitung luas segitiga, kita harus tahu dulu alas dan tinggi dari segitiga tersebut. Nah, di sini terdapat 6 langkah yang akan kita selesaikan. Yang pertama, mulai. Yang kedua, input nilai alas segitiga. Yang ketiga, input nilai tinggi segitiga. Dan yang keempat, hitung luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Yang kelima, tampilkan hasil. Dan yang keenam, selesai. Jika kita rubah algoritma tersebut ke dalam sebuah bagan alir, maka akan seperti gambar di samping. Yang pertama, untuk mulai, kita akan menggunakan simbol terminator karena menandai awal dari sebuah flowchart. Kemudian yang kedua, masukkan alas, kita menggunakan simbol input-output. Yang ketiga, masukkan tinggi, kita juga masih menggunakan simbol input-output. Nah, kemudian setelah memasukkan alas dan tinggi, maka kita akan menghitung luas segitiga, yaitu dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Maka yang kita gunakan adalah simbol proses. Kemudian yang selanjutnya, tampil luas segitiga. Ini simbol yang kita gunakan adalah simbol output karena menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir, selesai, kita gunakan simbol terminator sebagai tanda akhir dari sebuah flowchart. Gimana? Cukup mudah kan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang Command Prompt atau CMD. Command Prompt atau CMD adalah sebuah perintah DOS yang terdapat pada Windows yang bisa memudahkan pengguna dalam menjelajahi Windows secara online maupun offline. Ada beberapa fungsi Command Prompt, di antaranya yang pertama, mengecek status aktivasi Windows. Yang kedua, memperbaiki bed sector pada hard disk. Yang ketiga, menyetop aplikasi secara paksa. Yang keempat, memeriksa kondisi hard disk. Yang kelima, menyembunyikan file. Yang keenam, mematikan komputer. 7. Memeriksa baterai laptop. 8. Mengetahui MAC address komputer. Yang ke-9, mengetahui kapan instalasi Windows dilakukan. Dan yang ke-10, memfungsikan laptop sebagai Wi-Fi tanpa tambahan software. Kita akan menggunakan beberapa fungsi dari Command Prompt. Untuk masuk ke Command Prompt, kita masuk ke menu pencarian, kemudian ketikkan Command Prompt. Maka akan muncul aplikasi seperti ini. Atau kalian pun juga bisa mengetikkan CMD. Nah, kemudian enter. Dan muncul aplikasi seperti ini. Kemudian double klik pada Command Prompt, maka akan muncul layar hitam Command Prompt. Nah, yang akan kita cek hari ini adalah MAC address dari komputer ini. Caranya dengan mengetikkan ipconfig/all kemudian enter. Nah, kita bisa lihat informasi mengenai MAC address dari komputer ini. Selain itu juga terdapat informasi mengenai subnet mask, gateway, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua kita akan coba cek kapan komputer ini melakukan instalasi Windows dengan cara memasukkan perintah system info kemudian enter.
Nah, muncul informasi seperti ini. Kita lihat dengan scroll ke atas. Nah, sekarang sudah kita temukan perintah yang tadi kita masukkan sistem info. Sekarang kita tinggal cari informasi yang memang kita cari. Nah, di sini tertera original install date, yaitu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 7:31. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa praktekkan di rumah ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.